Pastinya nanti itu makin banyak data yang terlibat di sana ya, di mana pastinya data tadi di sisi e-commerce-nya, atau di sisi banknya, atau di sisi pihak ketiganya gitu ya, itu makin banyak data yang terlibat di sana. Dan juga pastinya proses settlement-nya di belakangnya itu nanti makin banyak yang perlu diawasi gitu. Karena pastinya nanti ketika dilakukan transaksi, walaupun belanjanya di pihak e-commerce, tapi nanti pembayarannya bisa di sisi bank, nanti di belakang layar pasti banyak hal yang akan perlu diselesaikan prosesnya. Proses yang bisa memudahkan operasionalnya supaya nggak ngeprint dua lagi terus dibandingin, atau misalnya pakai Excel VLOOKUP gitu, misalnya salah rumus dikit, salah rumus, betul. Salah klik sel-nya, waduh itu bahaya udah itu. runyam. Gimana tuh caranya? Oke. Oke, apalagi kan kalau kita naruh uang di sana, kita maunya semuanya beres gitu ya. Semuanya beres ya, pencatatannya bagus gitu ya. Tuh. Oke, nah dari sekian banyak use case yang tadi kita omongin nih, sebenarnya ada nggak sih proses yang bisa memudahkan operasionalnya supaya nggak ngeprint dua lagi terus dibandingin, atau misalnya pakai Excel VLOOKUP gitu, misalnya salah rumus dikit, salah rumus, betul. Salah klik sel-nya, waduh itu bahaya udah itu. runyam. Gimana tuh caranya? Oke. Nah, kebetulan kita di Master System, kita ada kerjasama ya dengan Principal Brokerage gitu. Jadi kita memang ada membawa solusi rekonsiliasi yang namanya adalah Brokerage Data Control. Nah, kebetulan solusi ini sudah cukup terbukti ya di banyak klien kita, di mana bisa untuk melakukan berbagai pencocokan data, misalkan tadi terkait dengan pembayaran, buat pulsa telepon lah, atau listrik kah, air kah gitu ya, ataupun kadang buat data internalnya si banknya gitu ya. Terus juga bisa digunakan di asuransi buat pembayaran premi gitu ya. Karena kan seperti yang Ino tadi bilang di awal tuh, kadang-kadang Ino bayarnya tadi lewat transfer, kadang bisa lewat misalkan lewat e-wallet, kadang lewat ada nitip teman lewat bank lain gitu ya. Si asuransi pasti bakal bingung tuh. Ini si Ino sebenarnya bayarnya dari mana sih? Setiap bulan nggak konsisten gitu ya. Pusing saya cari datanya gitu, kalau manual gitu ya. Ataupun juga bisa juga buat kalau misalkan buat pembayaran cicilan ya. Misalkan saya punya cicil motor atau mobil gitu ya. Nah, kejadian serupa itu mungkin aja kejadian gitu. Nah, jadi solusi si Brokerage ini sudah proven memang bisa untuk memproses berbagai rekonsiliasi seperti itu. Oke, cara kerjanya seperti apa sih? Siap. Jadi kalau misalkan namanya aplikasi ya, pertama pasti dia bakal butuh input data dari sisi pihak yang mau direkonsiliasinya. Jadi kalau ambil contoh insurance tadi, pastinya dia akan butuh data nih. Oh, dari sisi core insurance-nya tuh datanya seperti apa sih? Datanya itu bakal di-load masuk ke dalam sistemnya gitu ya. Nah, kemudian juga data dari sisi pihak yang mau dilawan insurance-nya itu misalkan tadi pembayaran lewat bank gitu ya. Data dari sisi banknya juga gimana sih? Nah, itu dimasukkan juga ke dalam sistemnya. Bisa lewat database bisa lewat file, lewat SFTP misalkan bisa gitu ya. Nah, setelah itu datanya nanti bakal diolah lebih lanjut. Nah, olahnya ini sendiri ada mungkin 2 step gitu ya. Step pertama bisa datanya kita rapikan. Misalkan ada format tanggal yang beda nih. Misalkan di sisi insurance-nya kebetulan DDMMYY, tapi di sisi banknya itu adalah YYMMDD misalkan. Oh, itu bisa disamakan ya? gitu ya. Nah, itu bisa disamakan. Atau ada tadi terkait dengan fee gitu ya, misalkan yang credit card. Bisa dihitung tuh, oh walaupun dana yang masuknya adalah 100%-nya 1 juta, tapi data yang buat direkonnya nanti dipotong 3% nih ya, 3% dia sebagai fee. Nah, itu nanti bisa dilakukan kalkulasi terpisah. Baru setelah datanya siap buat direkon, dicocokkan, baru nanti itu dibandingkan. Nah, dibandingkannya sendiri itu bisa ada bertingkat dia, supaya matching itu tingkatnya tinggi. Jadi misalkan kalau kita membandingkan data tadi ya, pembayaran asuransi gitu, mungkin buat pencocokan pertama kita pakainya mungkin nomor resi, nomor bond, sama nomor nasabah, sama nilai transaksinya. Kalau itu cocok, bagus. Tapi kalau nggak cocok, biasanya tuh orang asuransi punya cara kedua. Kalau ini nggak cocok, coba deh aturan keduanya cocokin lagi dengan, misalkan saya mengada-ngada, ada misalkan nomor ATM-nya kah, nomor nasabahnya, tanggal transaksi, sama nilai transaksinya. Kalau nggak cocok juga gimana? Ada lagi nih aturan ketiganya. Nah, dengan dilakukan bertingkat kayak gitu, mungkin dengan aturan pertama cocok 80%. Nah, sisa 20%-nya dicek sama aturan kedua. Cocok lagi 15%, sisa 5%. 5% bisa dicek lagi dengan aturan ketiga, dan seterusnya. Sehingga dengan cara seperti itu, nanti hasil matching rate itu akan sangat tinggi. Nah, dengan cara seperti itulah solusi ini bisa membantu
kebutuhan untuk rekonsiliasi tadi. Oke, jadi dilakukannya secara bertingkat ya? Secara bertingkat, betul. Oke, perlu integrasi dengan pihak lain nggak sih untuk implementasi solusi ini? Sejauh ini sih aplikasinya kalau mau diimplementasikan tidak terlalu kompleks ya. Dia cukup integrasi dengan kalau misalkan tadi mau kita pasang, kalau bukan di insurance misalkan di bank gitu ya. Maka biasanya kita perlu integrasi dengan memang data dari sisi banknya. Kemudian juga memang dengan data apa dia mau dibandingkannya, misalkan dari sisi pihak ketiga. Selama prosesnya itu bisa, selama datanya itu cukup gitu ya untuk dilakukan rekonsiliasi secara manual, maka secara umum bakal bisa dilakukan secara otomatis. Dengan menggunakan sistem ini jadi bisa prosesnya bisa diotomasi, bisa di-enhance, sehingga bisa meningkatkan produktivitas dari si pegawainya. Oke. Nah, kalau gitu pihak mana aja nih yang cocok menggunakan solusi ini? Secara umum sih kebanyakan financial services industry bakal bisa menggunakan solusi kita ya. Misalkan mulai dari tadi asuransi, terus juga misalkan perbankan, terus juga multi finance gitu bisa. Namun tidak tertutup juga buat misalkan corporate pada umumnya, terutama mereka yang punya divisi treasury misalkan, mereka misalkan ada jual beli uang kah gitu ya. Nah, divisi-divisi seperti itu biasanya seringkali juga akan melakukan rekonsiliasi juga. Oke. Tapi kalau untuk bank-bank besar, apakah sudah ada yang menggunakan juga? Banyak. Jadi banyak bank besar gitu ya di Indonesia yang sudah menggunakan solusi kita. Tapi selain dari bank besar gitu ya, itu juga range klien kita existing klien kita saat ini cukup lebar ya. Jadi mulai dari bank besar seperti yang tadi Ino sebutkan itu ada banyak. Terus juga dari bank yang masih buku 2 ataupun juga bank masih BPD gitu ya. Nah itu juga banyak yang menggunakan solusi kita dan juga berbagai asuransi itu juga menggunakan solusi kita. Oke, jadi lebih luas lah ya. Lebih luas betul. Yang menggunakan solusi ini. Oke. Kalau misalnya dengan cara tadi ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan pencocokan data, apakah benar-benar bisa memangkas operasional yang tadinya rumit itu? Betul. Jadi kalau misalkan kita lakukan secara manual gitu ya, terutama yang bakal bisa banyak dihabiskan oleh teman-teman yang melakukan pencocokan data adalah waktu sih ya. Di mana mereka bakal perlu melakukan proses secara manual, kemudian mesti cek and recheck lagi, khawatir kalau ada error. Kemudian juga secara umum proses itu tidak teraudit karena manual. Kan nggak mungkin saya tandain di kertas saya, ini saya cek, kemudian saya oper ke Ino, nanti Ino juga cek di kertas yang sama. Nah itu mesti saling tandain tuh, gimana trace-nya gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi beberapa hal yang bakal terimprove dengan menggunakan solusi kita. Pertama adalah pasti dari sisi waktu pemrosesan, karena kita bisa lakukan secara otomatis. Kedua juga pastinya dari sisi auditnya itu bakal lebih detail, karena bakal kelihatan, oh yang masukin datanya pertamanya adalah si Ferdi nih, kemudian datanya kemudian dicocokkan, dicek ulang oleh Ino misalkan gitu. Nah itu semua bakal teraudit. Terus misalkan Ino ada melakukan follow up, oh yang ini ada beda nih, ini nggak cocok, harusnya dipisahkan lagi. Nah itu semua bakal ada tercatat lognya gitu. Oke, jadi lebih detail ya? Betul, lebih detail, produktivitas meningkat, waktu juga meningkat, dan secara security log-nya gitu ya, nah itu semuanya akan teraudit. Oke, kalau gitu. Nah, kalau misalnya ada Mas Rian di luar sana yang mau atau tertarik untuk nyobain solusinya, gimana nih step by step-nya? Pertama sih ajak kita ya. Iya, jangan lupa itu. Pertama ajak kita, betul. Tapi kalau misalkan setelah ajak kita gitu ya, kira-kira kita ngobrol dengan Bapak Ibu klien gitu ya, itu biasa ngobrolnya apa? Pertama adalah kita tanya dulu, sebenarnya yang Bapak Ibu lakukan rekonsiliasinya saat ini tuh seperti apa sih? Rekon apa aja gitu pertamanya gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu, kita bisa list down rekonnya apa aja. Kedua adalah kita tanyakan, sumber datanya sebenarnya dari mana sih Bapak Ibu sekarang gitu ya. Nah, Bapak Ibu melakukannya seperti apa? Apakah itu memang datanya sudah bisa turun secara otomatis atau belum buat nanti kita olah dalam sistem kita. Kalau misalnya itu semua udah ada, nah itu basic syaratnya tuh. Tinggal kita ngobrolin lebih jauh. Misalkan, oke, format datanya tuh bacanya gimana. Terus nanti buat nge-matchingnya, buat mencocokkannya, matching key-nya apa aja. Dan juga terakhir, pastinya kita akan tanyakan, Bapak Ibu mau melakukan follow-up-nya seperti apa nih? Mau bentuk laporannya seperti apa? Apakah ada laporan match, laporan unmatch misalkan? Ada lagi misalkan ada laporan buat manajemen, apakah ada laporan KPI? Ada juga kadang-kadang banyak klien yang butuh sejenis laporan buat posting balik ke sistemnya. Jadi nanti hasil rekonnya itu bisa dioper ke sistem lain buat nanti bisa diproses otomatis lebih jauh lagi. Nah, biasanya tinggal kita identifikasi hal itu dan ya kita bisa jalankan proyeknya. Oke. Kalau solusi yang tadi disebutkan, namanya kan ada Broadridge ya? Betul. Nah, apa benefit Broadridge daripada misalnya solusi sejenis gitu? Solusi sejenis ya, oke. Jadi kalau misalkan kita kebetulan kerjasama sama Broadridge ini udah cukup lama ya, mungkin udah hampir 20 tahun saat ini gitu. Nah jadi solusinya ini kemudian kita pasang ke banyak klien kita gitu. Nah saat ini sih, sampai saat ini
semua rekonsiliasi itu bisa dilakukan. Jadi yang umum-umum ya, misalnya kalau kita sebut tadi di perbankan, mau mulai dari rekonsiliasi yang ATM kah, atau pembayaran kah, atau misalkan rekonsiliasi internal GL kah gitu ya, misalkan. Nah, hal-hal seperti itu masing-masing banyak flow uniknya. Dan itu kebetulan bisa diproses oleh dia. Format-format datanya pun juga misalkan dari format yang sederhana seperti teks biasa, CSV, delimited, ataupun juga format yang lebih ribet seperti report KTP gitu ya. Nah, itu juga format-format seperti itu bisa diproses gitu. Nanti salah satu format yang ribet itu mungkin adalah seperti ATM IJ gitu ya. Nah, itu juga bisa kita proses karena salah satu rekon yang sering dilakukan di bank adalah untuk ATM. Kalau misalkan dari sisi insurance juga sama, format dari sisi insurance-nya biasanya bisa kita proses, tapi format dari sisi banknya buat kasih insurance biasa macam-macam. Setiap bank tuh punya formatnya macam-macam juga gitu ya. Nah, semuanya itu kebetulan saat ini bisa kita proses gitu ya ke dalam sistem rekonsiliasinya, dan juga kita bisa lakukan pencocokan. Dan sejauh ini klien oke dengan hasilnya sih, itu syukurnya. Jadi itu mungkin kelebihan dari solusi. Oke. Kalau tadi bahas solusinya, sekarang kenapa harus bersama master system nih? Biar Mas Rian semua langsung kontak kita. Bisa. Nah, jadi kebetulan tadi kita bilang kerjasama selama hampir 20 tahun tadi gitu ya. Nah, itu kebetulan kan disupport oleh tim kita gitu. Nah, jadi tim kita itu sudah cukup expert, punya banyak pengalaman di sisi untuk rekonsiliasi ini gitu. Jadi ketika kita ngomong gitu ya dengan misalkan dengan Bapak Ibu yang baru gitu masuk ke dalam rekonsiliasi, kita bisa menanyakan, biasanya nih kalau misalkan rekonsiliasi buat kalau di bank BI Fast gitu ya, yang ke BI gitu, biasa rekonsiliasinya flow-nya seperti ini. Kira-kira di tempat Bapak Ibu apakah bisa dilakukan serupa atau ada flow yang berbeda? Sehingga secara proses implementasi bisa dilakukan dengan lebih cepat. Atau kalau misalnya kita ngomong dengan pihak lain bisa juga, oh kalau di asuransi lain, biasanya kadang-kadang kalau ada asuransi yang gagal atau di reverse gitu ya, itu flow-nya biasanya kita lakukan seperti ini. Di tempat Bapak Ibu kira-kira perlu dijagain juga nggak? Flow-nya gimana bisa kita diskusikan. Nanti kita coba sesuaikan konfigurasi di sisi aplikasinya. Nah, dengan cara-cara seperti itu, kita bisa kita tuh punya knowledge-nya gitu ya. Karena kita ada implementasi di banyak klien, kita punya knowledge-nya, best practice-nya seperti apa. Kita juga tahu flow-flow-nya misalkan yang perlu dijagain seperti apa gitu ya. Sehingga kita bisa memberikan service yang terbaik lah buat klien-klien kita ini. Oke, nah kalau misalnya Mas Rian ada yang sudah tertarik untuk mungkin bertanya-tanya dulu gitu ya, atau mau mulai mengimplementasikan, bisa langsung kontak kita di official WhatsApp-nya Master System Infotama. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ferdi atas penjelasannya. Tadi udah sangat detail sekali ya. Jadi teman-teman yang mungkin transaksinya ada di beberapa tempat gitu ya, pembelian di mana, pembayaran di mana, nah udah nggak bingung lagi kan sebenarnya proses di belakangnya tuh seperti apa gitu. Nah, untuk teman-teman juga yang mungkin mau coba ini solusi rekon ini supaya bisa mempercepat atau bisa membantu operasionalnya supaya lebih lebih maksimal pekerjaannya ya. Itu juga bisa nanti langsung kontak kita di WhatsApp officialnya Master System Infotama. Oke, kalau gitu sekian Master Talk pada hari ini. Jangan lupa juga untuk tonton Master Talk di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Saya Innocent pamit undur diri. Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah!